negatif. Banyakin aja zikir, ingat sang pencipta Allah, la ilaha illallah. Ini cara paling ampuh untuk mengusir gangguan dan bisikan negatif, was-was. Amalkan zikir pagi petang tuh, yang al-matsurah sebagai perisai diri. Juga sholat sunnah, dirikan sholat sunnah mutlak, sholat tahajud sepertiga malam, sholat hajat untuk mencurahkan segala keluh kesahnya kepada sang pencipta saja. Saya butuh ini, lagi pengen ini ya Allah, lagi pengen kawin ya Allah, mau kawin ya Allah, kawin, umpam. Bilang sama Allah. 3, ngontrol. Kenapa? Berapa jumlah dalam zikir-zikir seperti saya kan sering amalkan Al-Fatihah, kemudian wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin, wa jalna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa ghasayna wa la yubsirun, kemudian Ayatul Kursi, kemudian bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samawati wa samiul alim, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu saya baca 1 kali. Nah, jumlahnya itu kadang 1, 3, 5, 7, 11. Kalau sangat-sangat keras betul saya punya perasaan terlalu kan respon batin Ustaz terhadap sesuatu kan saya sih perasaan gitu, kok begini ya, sampai satu rumah kok bisa lemas semua karena sesuatu ya, ada sesuatu, karena kita tidak tahu kan namanya sihir apa bentuknya. Saya tingkatkan sampai level 11 kali, 1 kali itu biasanya saya duduk sampai 2 jam. Tetapi kalau ringan-ringan saja 1 kali, 3 kali, 5 tuh, yang penting ganjil. Nah, ada enggak seperti itu Ustaz? Artinya sesuai dengan tingkatannya. Iya, sesuai dengan tingkatan. Karena spiritual orang kan berbeda, dokter. Jadi kita nggak bisa nyuruh dia 100, 1000, 10.000, sejuta, enggak. Kalau untuk orang-orang awam ya udah baca sekali aja gitu. Terus Ustaz kalau lagi ruwet banget, mumet banget, Ustaz numpuk banget, ya udah lu baca apa yang bisa lu baca sampai banyak gitu. Nanti juga insya Allah saya aja gitu, kalau udah lagi ruwet banyak, masalah ini, yang di luar, yang di dalam, yang di ini, udah saya baca, alhamdulillah tenang-tenang juga, orang ketiduran, tenang. Banyak kan yang dibaca jadi tidur gitu. Ya, itu cara kadang gitu. Betul. Itu yang saya sering bingung Ustaz, yang mana lebih duluan tidur saya atau berhenti baca? Karena sementara dalam proses saya misalnya baca zikrullah, kok saya tidak tahu kapan saya tidur, di mana tadi putusnya itu, di surat mana tadi putusnya zikir saya itu, karena susahnya itu. Saya tidur pagi baru saya ingat tadi malam itu sampai di mana ya, maksudnya kita tidak tahu lagi, kita tidak tahu lagi saking tenangnya. Nah, saking tenangnya kita tidak tahu di ayat, kan saya sudah urut ini, pastikan salawat dulu, bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pasti itu harus mulai itu, salawat dulu, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berapa kali tergantung. Kemudian baru baca Al-Fatihah 11 kali atau 7. Terus saya sambung, saya sudah tidur. Saya tidak tahu di mana lagi ayat mana tadi saya baca. Saya lupa sudah besoknya. Nah, itu cara saya pribadi. Nah, masing-masing orang kan melakukan sesuatu. Iya, spiritual masing-masing. Iya. Kalau saya kan sama Jimmy beda. Saya dari tahun 2000 itu ngamalin, tiba-tiba saya baru sadar, kenapa gue jadi punya Komal, punya TikTok. Nah, totonya di alam ini saya. Itu ada perbedaan spiritual gitu. Jimmy aja kayaknya masuk dari ini, di alam lain, tiba-tiba masuk dari Komal. Gue kenal sama orang-orang model kayak gini gitu kan. Nggak nyangka ya Bang ya. Nggak nyangka gitu. Ketemu gue santri model kayak gini nih, gara-gara zikiran apa ini kan gitu. Kayaknya udah bukan sampai ayat mana, udah bukan sampai ayat mana lagi dokter. Sampai Qurannya udah nggak tahu ada di mana, hilang.
semua dan kelewatan media itu. Dok, saya mau tanya sama kita, Dok. Iya. Masalah ini nih kalau orang Sulawesi yang pemali-pemali gitu, Dok, nanti ditambahkan sama Pak Ustadz, apa ada nggak sih hubungannya? Tapi kayaknya kalau dari penjelasan Pak Dokter ini kayaknya tahu deh. Iya. Ini Dok, kalau saya ini kan kebiasaan dari masih gadis dulu. Katanya sih betul apa enggak sih ya, di pemaliang sama orang tua itu kalau habis sholat itu, biasalah kalau habis sholat itu saya tidur kembali di situ sejadah saya, Dokter. Masih pakai mukena, bahkan kalau kedinginan kaki itu ya mukenanya ditarik-tarik turun terus tidur. Ah, katanya Dok, sholat apapun, Dokter, kalau misalnya habis kecapean gitu kan, habis kecapean kita tidur. Maksudnya ini mah cocokmologi mah, masalah adat kapang atau apakah itu pemali orang tua itu nih, katanya kalau kita tidur di situ habis sholat, habis kita berdoa tuh, Dokter, baring-baring dulu lah atau masih pakai mukena. Katanya gara-gara itu rezeki kita terlambat, terus jodoh kita terlambat datang. Gara-gara itu tidurnya di situ, di sejadah. Enggak, kalau seluruh Nusantara itu yang saya tahu, pamali yang pas banget itu, kau habis ngambil wudhu, sholat kau gitu, tiba-tiba sholatnya tergantung sholat apa, yang benar-benar pamali itu, kau habis sholatin jenazah, kau tidur di samping jenazah, tuh pamali itu. Ustadz kayak enggak, Dokter ini tahu lah kebiasaan itu kan, kalau maksudnya ada hubungannya kakek sana. Kenapa? Karena ini banyak yang wala-wala mah cocokmologi kini, Dokter. Banyak sepupu saya gitu. Tapi yang sering ini ada dilarang, juga yang cepat nikah. yang sering dilarang itu salat asar. Selesai salat asar tidur itu, kemudian selesai salat maghrib kok tidur, isya dekat. Jadi itu yang paling sering dilarang, salat asar. Tetapi tidak ada hubungannya dengan jodoh, udah tidak ada lah. Itu gampang orang, karena di samping satu, selesai salat asar seharusnya kerja. Yang kedua, gampang, enggak tahu lah apa betul ya, gampang dimasuki oleh sesuatu yang tidak benar lah, tidak baik. Jadi harus betul-betul kuat benteng. Kalau mau tidur selesai salat asar, perkuat benteng, perkuat pertahanan. Kalau tidak, gampang diterobos masuk oleh segala bentuk apakah sihir atau apapun bentuknya, gangguan-gangguan itu, Stas. Iya, kayak semacam ain lah, apalah segala macam. Dan saya saya tipikal orang pondok pesantren, sampai teman-teman saya banyak yang Muhammadiyah kan, alumni kita itu pondok itu. Dia bilang, Ustadz, antum kenapa yang Muhammadiyah? Saya bilang, apa sih urusannya Muhammadiyah sama NU gitu. Saya ini dibilang saya NU, Anda Muhammadiyah, sudah tidak apa-apa, orang ilmunya sama. Dan saya mengkaji segala sesuatunya itu secara modern gitu loh. Jadi kita udah nggak perlu lagi dengan bahasa-bahasa yang maaf gitu loh, yang sesuatu yang bilang pamali lah, hal-hal yang fiksi lah, hal-hal yang enggak. Kita tetap secara kajian, secara ilmiah. Makanya perilaku-perilaku yang seperti itu bagi saya itu bukan berarti tidak mengimani hal yang gaib. Tetap kita mengimani, tapi tetap dengan cara harus tidak boleh menyimpang dari keilmuan gitu loh. Ada yang bilang kalau tidur habis maghrib, tidur habis subuh, pasti itu nantinya kamu nggak dapat jodoh. Saya dulu di pondok itu tukang tidur saya. Orang lagi ngaji aja gue habis sholat maghrib gue tidur. Wah, bini gue sampai 3, gue banyak gue. Nggak ada. Sampai saya kadang maaf gitu loh. Hal-hal yang berbau larangan-larangan udah tertulis saja secara mendunia di Indonesia, tertulis gitu loh. Bahwa kan ada tuh bacaannya tuh, Jim. Di rokok, Jim, menyebabkan apa, Jim? Impoten gitu kan, Jim. Betul nggak? Rokok, Jim, rokok menyebabkan. Tapi hampir rata-rata 90% perokok anaknya banyak, Bah.
nggak terlalu ini dengan apa ya, bahasa-bahasa kaidah yang menjurus kepada katanya nggak ada itu. Udah, saya posisinya udah secara ilmu pengetahuan lillahi ta'ala, semuanya lillahi ta'ala, bismillah. Kalau udah bismillah, alam itu tunduk, teman-teman. Sebenarnya begini, Ustaz. Pemali itu sebenarnya digaungkan oleh orang tua menghindari kemalasan. Sebenarnya Yes. tujuan Ya. orang tua itu sebenarnya begini, jangan duduki bantal. Kenapa? Kenapa kalau duduki bantal cepat rusak? Apalagi berat badan 90 berduduki bantal, rusak. Dengar tuh. Dengar Katrina, oh Sri, oh Tiara, oh Nurwasil. Seperti itu. Jadi ada suatu pemali itu sebenarnya secara tidak langsung orang tua melarang kita untuk melakukan itu supaya tidak merusak apa-apa. Tidak merusak Iya. apa-apa. Wah, jangan duduk di tengah pintu, di lawang, Ya. tengah-tengah. Badan lu gede, gue mau lewat susah, Ani. Oh Sri, oh Tiara, oh Nurwasil. Iya, kita sadari itu Pak Ustadz. Karena kalau kita duduk di depan pintu udah kayak gapura ya kan? Gapura kecamatan. Jadi seperti itu orang tua. Kemudian biasanya kan ada kebiasaan cari kutu di orang Bugis. Cari kutu itu di Ya, apa, tangga itu. Aduh. Itu kan tidak enak dipandang. Untung baik Terus kalau katanya nyisir pakai sisir yang udah katanya patah tuh, Dok. Sisir yang pakai patah-patah itu. Iya. Katanya nanti bakalan jadi fakir miskin, jadi susah, jadi fakir lah, miskin lah gitu loh. Terus baju yang udah sobek-sobek jangan dipakai, yang bolong-bolong, nanti bisa mendatangkan kefakiran. Ya emang udah gak ada baju lagi, emang bolong-bolong, ya fakir lah. Bajunya itu doang yang ada bolong-bolong, ya fakir lah. Gak usah dibilang fakir, bakalan bikin fakir. Bikin Ada miskin. lagi Emang Pak udah gak ada. Ustadz, itu katanya kalau nyisir di malam hari bisa disamperin sama kuntilanak. Aku kadang kalau sebelum tidur itu kalau rambut aku terasa kayak jembet gitu ya tak sisirin, tapi aku nggak pernah juga sih samperin kuntilanak. Ya iyalah, kuntilanak juga tahu mau ngapain gue datengin kuntilanak sama kuntilanak. Itu sesama biskota. Ya Allah. Sesama biskota tidak boleh saling melampaui. Astagfirullahaladzim. Gak Gini. lulus Jim, Ani gak lulus dari dulu Jim. Ngomong dia tuh gak dipikirin dulu. Nih gue kalau ngomong udah pasti kena lagi nih gue mah. Dia lupa Jim, gurunya itu paling jago banget Jim. Dia lupa Jim, gak lulus Jim. Ya makanya aku ini lagi menyerap ilmu ini makanya. Emang gitu. Pemali itu tujuannya itu sebenarnya melarang. Kenapa melarang? Bayangkan kalau tidur selesai salat asar, apa kok kerja? Orang mau makan malam, tidak ada kok kerja. Nanti maghrib baru kau bangun. Apa kok kerja itu antara salat asar dan salat maghrib? Itu kan pemalas. Malasnya tidur. Jadi itu maksud orang tua sebenarnya adalah jangan malas. Nah, tidak pemalinya itu nomor 13. Masih dapat nomor deh. Berarti masih dapat nomor kalau begitu. Begini Nomor dong. nomor 13 itu. Yang pertama itu bagaimana kita ini dilarang orang tua untuk malas-malasan. Makanya tidurlah pada tak waktunya. Ada memang kan kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Begitu baring sudah pergi, ngorok sudah. Itu lagi masuk gigi satu Ustaz. Kahera. Gigi satu masuk. Ada jujur Alina. Kita itu. Kalau gigi Jujur satu ya, masuk kita juga pendakian yang saya lagi. dapatkan dari dokter ini. Ya, Gini sebenarnya sama larangannya dari itu dokter. baik. Tetapi gini loh, penyampaiannya itu loh. Jadi gini, ketika sebenarnya itu kan apa yang disampaikan itu baik. Tapi ketika kita itu mengatakan dengan label pamali, nggak akan banyak pertanyaan. Tapi kan kalau semuanya, oh jangan tidur sore-sore.
Emang kenapa? Ah gitu, kalau udah dilabeli pamali itu nggak akan bertanya-tanya lagi, gitu loh. Itu hanya Ya, kamu harus memberi itu penjelasan triknya saja, ya orang kan Pak tua Dokter? itu. Triknya orang tua supaya Trik jangan kau itu. malas. Trik. Mm. Saya percaya trik itu. Kalau ada pun pemalinya itu nomor 13. Bayangkan nomor 13 berarti ada 12 di depannya. Ada itu kayak dokter kan, ada gitu lagi dalamnya, berarti masih ada hubungannya kalau begitu dokter, karena masih dapat nomor, dia nomor 13. Nah, Iya kan, kalau cuma disuruh kakak Hera, kalau disuruh kakak Hera jangan aku tidur sore-sore, entah kan pasti ada pertanyaan, emang kenapa, kan aku capek jadi aku pingin istirahat lah bentar gitu. Tapi kalau Iya. sudah dibeli dengan pamali jangan tidur sore-sore gitu, nggak ditanyain lagi kan kenapa nakutin kan. aja. dia nakut-nakutin gitu loh, jadi makanya masa Iya. unik dari Ustadz ini, kalau misalnya di- nih kita kan bisa tuh pulang kerja jam 16 kan, udah capek kali lah kita ini dari tempat kerja, mana pekerjaan di kantor ruwet banyak belum selesai juga, masih teteng laptop pulang dengan berkas kan, udah kita mau istirahat dulu, itu mi duka anu di nokoki kan, kayak dokter kan Dikasih label sampai gitu-gitu. pamali. Iya, kalau di daerah saya itu ya, kalau di daerah saya itu yang paling terkenal itu anak-anak nggak boleh keluar sesudah maghrib. Pamali. Tapi kan nah ini yang Kalau saya unik itu- dari kalau itu dokter ada Rahman alasannya. ini. Iya ya gini dok, gini dok. Kalau Rahman sini gini ini dok. kan Ya, Aku terangin dulu dok. Anak-anak nggak boleh keluar malam-malam. Pamali nanti selesai maghrib, selesai maghrib. nanti iya selesai maghrib. Nanti diculik kalong wewe, disebutnya tuh kalong wewe. Wanita Nah, itu wanita tuh. Nah, apa wanita setan yang berpayudara besar gitu kan. Nanti dia tunjukin tuh anak yang bisu dok. Anak yang bisu tuh dia diculik tuh, jadi kayak gitu tuh nggak bisa ngomong tuh. Makanya saya sama Bang Hanapi ketika udah dewasa sering keluar malam sengaja, kita pengen diculik kalong wewe. Nggak ketemu sama sekarang nggak diculik-culik. Bang Jenny, jauh banget aku nah. Makanya saya bilang sama bini juga, bini dibolehin aja, maaf nih, gua mau keluar malam aja. Kalau diculik nggak apa-apa, paling besok pulang. Nggak diculik-culik sampai sekarang saya sama Bang Hanafi. Sama Ali tuh. Masalahnya kalau ngewenya dinasehatin Jim setelah kita udah dewasa, sama bapak mamanya kalau ngewe awas. Kalau ngewenya dulu manusia nggak boleh keluar habis maghrib. Sekarang kalau ngewe nggak boleh keluar habis maghrib karena ada lu sama gua. Iya. Tapi sebenarnya gini, aku punya gini ya. Tadi kan ada bahasan tuh, racun diobati dengan racun, Di saya tuh ada cerita nih. Karena yang bikin masalah mama, makanya ngobatin harus mama juga nih. Racun diobati dengan racun. Berarti pemali-pemali itu tadi dok bisa saja ditabrak ya, kalau kata pesan-pesan nenek kita dulu bisa saja ditabrak. Saya Boleh. Dalam daftar ada nomor ke-13 Nggak boleh, itu, kalau saya bilang nggak boleh. Tuh. Pamali itu nggak boleh dalam konteks sudah paham artinya. Tapi kalau dia itu melanggar karena dia tak tahu dan dia melanggar itu karena dengan kesombongan, itu bisa terjadi loh teman-teman. betul. Itu juga. Cari mamala, kalau orang Sunda cari mamala. Orang-orang Iya, yang iya, sombong ya. penyakit. Cari mamala Ada itu. penyakit. Tapi kalau dia udah paham tujuannya nggak apa-apa. Itu loh maksudnya. Ya, betul. Seperti yang dikatakan Bung Jemi itu sebenarnya dalam konteks Islam ya, tabe. Habis maghrib itu kan tempatnya berkeliaran para jin, menurut yang saya pahami. Sampai jam 10 malam. Anak-anak di sore itu dia pada keluar. Bukan yang kau bilang yang pertama, ini yang kedua ini. Yang mau tangkap Pak Jemi. Sehingga orang tua itu suruh masuk. Di samping ditangkap jin, juga khawatir salat maghrib Bu Jem. Sebenarnya orang tua itu pintar.
pintar membuat pemali itu supaya anaknya di rumah sholat maghrib. Tujuannya baik ya dok ya. Pokoknya ada strateginya orang tua itu pintar loh, pintar mensiasati sesuatu dengan cara-cara begitu. Buat Dan ketika kecil, kan? dan ketika kecil kita percaya dok ya, jadi kita mentaatinya ya. Iya. Baru setelah itu kita mulai melanggarnya. Maghrib sudah harus di rumah pak. Yang diambil hikmahnya tahu nggak, Jim, dokter? Saya tuh baru tahu setelah semuanya udah berlalu hikmah, di mana jam 4 habis asar jima itu ibu saya itu kalau saya masih umur 3-4 itu kan saya di daerah Jakarta tuh udah teriak-teriak Hanapi, padahal lagi main-main enak-enaknya sore itu. Tapi saya tahu orang tua pada tahun ngerasain yang udah luar biasa gitu. Ternyata saya suruh pulang. Udah kita tuh pulang. Jadi orang tua tuh jam 5, jam 4 udah teriak-teriak memanggil anaknya. Hanapi, pulang gitu. Saya ngambil hikmahnya, ya Allah. Padahal saya pengen main banget pada waktu itu. Dan saya baru tahu tuh setelah tidak ada. Semua saya baru tahu itu hikmah itu dibalik kata Pak Mali, dibalik tingkah laku kayaknya kok nggak adil. Baru tahu saya hikmah dibalik semua itu setelah orang tua itu nggak ada dan kita udah jadi orang tua dan berpikir menggunakan pikiran ini berjalan. Dari mulai dipanggil sore, dari mulai saya kenapa dimasukin pondok saya nggak pernah dikasih makanan untuk saya. Kalau orang-orang pondok itu kan makanan untuk santri, untuk anaknya masing-masing. Kalau saya, bapak ibu saya enggak. Satu kamar ada 20 orang, ya udah buat 20 orang itu, bukan untuk saya. Ini makan bareng-bareng. Saya baru tahunya setelah kelar, baru saya pikir dengan jernih, kenapa bapak itu ngasih kenyang orang-orang di sekitar saya. Kalau orang-orang di sekitar kamu kenyang, anak saya pasti kenyang. Gitu. Kalau orang-orang di kanan, sebelah kanan, kiri, depan, belakangnya kenyang, itu pasti semua kenyang. Kenapa kok saya disuruh pulang sore? Kamu akan merasakan kehilangan momen di mana kamu nggak bisa santai. Setelah kamu udah dewasa, udah menua, kamu tuh ingin sore itu rehat, tenang, duduk, bisa makan bajigur, bisa ngopi, bisa ngeteh, makan. Itu yang nanti akan kehilangan momennya. Dan akhirnya apa? Kerja pagi, lembur ini, kita nggak bisa menikmati. Nikmatnya kamu tuh saat ini, diatur sama orang tua, bisa ngerasain nikmat hari ini. Dan kamu udah kehilangan itu. Kalaupun toh ada itu bukan karena natural, karena sesuatu yang memang dididik sama orang tua itu berharganya luar biasa, teman-teman. Karena ada didikan yang memang harus dipaksa, hingga kita bisa menjadi natural sekarang itu bisa jalan, bisa berlari bahkan. Itu kan karena dipaksa dulu untuk berjalan, padahal kita takut untuk jalan. Zaman dulu kan modelnya gitu. Beda kan, Jim, kalau umpama kayak Hera sama Nurwasela sama Ani kan dulu kan pada saat brojol dia langsung loncat jingkrak-jingkrakan kan, jadi gak Iya, langsung pegang mic sambil teriak, aye, mereka itu. Jimmy kompor, Jimmy. Tapi kalau di kampung memang Ustaz, saya sih orangnya pernah dapatkan, memang ada sih namanya makhluk. Saya pernah ketemu anjing sebesar kuda, Ustaz. Lah, itu pasti ilmu sihir, pasti ilmu ada ilmu orang. Itu saya berdua ini ceritanya, saya berdua. Itu temanku langsung mau lari, saya bilang, mau lari, cabut begitu, ada parang di pinggang kok lari, cabut. Begitu cabut, kita hadapi itu, karena pasti itu kan bentuk, namanya di Bugis itu parakang, Ustaz. Jadi manusia yang menjelma jadi hewan, karena mencari kekayaan, akhirnya salah urus dia punya ilmu. Oh, kayak babi ngepet gitu ya dok ya? Ya, seperti itu. Pesugihan itu. Ternyata begitu saya cabut masing-masing parang, baru saya majui, ternyata takut juga. Saya bilang, coba saya bela dua, tidak ada urusan. Berarti dulu. Maaf dok, berarti daerah dokter itu daerah Makassar. Lebih serem di Bandung dok. Di Bandung, apalagi di Jakarta.
dokter kan tadi bilang orang tua zaman dulu kan tadi dokter bilang menurut dokter katanya kalau sudah maghrib sampai jam 10 itu bangsa jin berkeliaran. Ya kan jin sama dokter tadi juga dicabut parang juga kabur dia takut. Nah ini bangsa apa yang jam 10 malam sampai jam 3 pagi keliarannya? Dokter nggak akan bisa nyabut parang itu. Lebih serem di kami di Bandung ini di Jakarta ini. Iya. Malah ustadznya yang ketakutan kalau ketemu dia, Jim. Benar kan Bang ya, ngerti ya Bang ya. Tapi ini gini, tadi saya mau lanjutin cerita racun lawan racun. Ini bunda-bunda nih, emak-emak nih. Saya ada cerita nih, Dok sama Bang Hanafi nih. Biar mereka yang para wanita yang menjawab. Saya punya kenalan. Dia itu udah bukan pacaran, dia itu kenalan sama seorang wanita, single mom. Mereka udah cocok satu sama lain. Nah, ketika cocok satu sama lain, mereka udah siap mengikat ke jenjang yang lebih lanjut gitu ya. Sampai si pria itu mau membelikan rumah segala gitu. Nah, tapi yang bikin pria ini curhat sama saya, pria ini mengatakan bahwa sang wanita tuh mengatakan mampir ke sini karena mereka tuh beda pulau nih, Pedok sama Bang Hanafi. Mereka mampir ke sini ketemu sama keluarga asal Anjang sana. Gitu. Tapi saya pun kalau nanti ada tanggapan dari orang tua, walaupun saya suka sama dia, sama si cewek itu suka sama cowoknya, tapi kalau orang tua itu tidak mengizinkan atau tidak suka dengan prianya, maka si wanita itu dengan tegas mengatakan kalau orang tua saya tidak setuju, maka saya akan putus hubungannya. Gimana nih tanggapan kalian? Menurut kalian seperti itu bagusnya gimana tuh? Soalnya seperti ini, Bang Jimmy, aku jadi lebih baik mundur kalau kayak gitu mah. Nanti berarti si wanita itu masih masih ngikutin orang tuanya gimana mau rumah tangga, padahal umurnya udah dewasa dia katanya. Nah, gimana menurut kalian teman-teman wanita seperti itu? Ada dua opsi. Opsi pertama ya tetap nikahin. Ada dua opsi. Opsi pertama tetap nikahin. Tapi harus ada cadangan. Yang kedua, biar racunnya perempuan ini biar dapat kena racun berikutnya. Abang sama Pak Dokter terakhir aja deh, biar racun-racun dulu nih yang menjawab kan racun lawan racun. Tuh gimana tuh? Saya kan bingung ngejawabnya. Coba menurut kalian gimana nih? Si pria ini harus melakukan apa nih? Terakhir dia tuh udah nggak mau hubungan lagi, maksudnya nggak mau telepon-teleponan lagi karena begini Jim, kalau gua maksain jalan sama dia, ketika dia diatur orang baru datang aja mau jadian aja belum nikah aja, kalau orang tuanya nggak cocok sama aku suruh udahan, nanti suatu saat kalau kami berkeluarga ada keributan orang tuanya mengajarkan sesuatu, Nggak ada ya nurut. datang. Mau gimana tuh? Belum. Menurut kamu? Agak leon tadi jawabannya Pak Ustadz deh, bikin opsi. Hera, coba jawabannya gimana Hera? Apa yang harus dilakukan oleh teman saya ini yang pria ini? Tapi kan memang bukan saya mendukung perempuan Bang Jimmy. Kalau kita kan harus dapat restu dari orang tua. Kalau misalnya orang tuanya nggak cocok, bukan bahwa mau diatur-atur, tidak. Kita kan harus dapat restu dari orang tua. Itu satu. Kalau bukan saya dukung perempuan ya, tapi nih saya dukung laki-laki. Setuju. Kalau laki-laki berpikiran seperti itu bahwa ini dia sudah dewasa kok tidak bisa memutuskannya. Kalau laki-laki ini berpikir dia sudah dewasa, dia juga tadi kan single paras ya. Iya wajar, ya, betul itu. Jangan sampai saya ke sana buat dimain-mainin doang lah. BB memutuskan untuk tidak pergi ya. Bisa juga seperti itu. Jadi dia tadi bukan saya perempuan. Aku potong dulu. Si pria itu sudah mau datang. Si pria itu sudah mau datang ke kotanya si wanita itu, ke pulaunya. Nah, dia udah ngejanjiin rumah, udah siap ngasih uang muka 100 juta kalau nggak salah kurang lebih. Nah, cuman tapi si wanita itu mengatakan, udah saling kenal mereka. Saya cinta sama abangku. Tapi kalau sampai orang tua aku mengatakan tidak setuju, aku pasti nurut sama orang tua. Nah, itu yang jadi kendala. Gimana tuh?
Kenalnya lewat apa sih? Lewat online gini? Bang Jim, Kenalnya lewat online. hari ini janganlah dipercaya kalau cuma kenal lewat online. Nggak ada teman di Teman saya antara yang cowok itu udah yang ngasih uang 100 juta udah transfer. Intinya gini, Hai beleng-beleng itu temanmu Bang Jimmy. seharusnya Nah, ya, perempuan ya, Ustaz. ini sudah komunikasi lebih dahulu sama orang tuanya. Ini kan yang masalah komunikasi sebenarnya, Bu Jem. Jadi laki-laki juga ini, kalau saya pikir, tolong komunikasikan dulu dengan orang tua. Setelah komunikasi, bagaimana tanggapan orang tua. Jadi jangan juga langsung pergi tanpa kok tiba-tiba hujan, tidak ada angin, tidak ada guntur, tidak ini tiba-tiba hujan, kaget kan. Jadi sebaiknya memang komunikasi Bu Jem. Iya Pak Dok, si pria ini niatnya komunikasi, makanya dia mau datangkan ke kotanya, ke kota si wanita itu, tujuannya itu. Cuman ketika sedang ngobrol dengan si wanita itu mengatakan, Bang, walaupun aku cinta mati sama kamu, aku tetap harus nurut sama orang tua. Kalau suatu saat nanti orang tua ketemu sama abang, orang tua aku tidak setuju sama abang, aku terpaksa melepas abang, katanya. Tuh, jadi si teman saya itu yang si pria ini kecewa berat, gitu Pak Dok. Kecewa beratnya kenapa? Kan kita udah saling kenal, kan saya udah ngasihin sesuatu, maksudnya sungguh-sungguhnya, tanda kesungguhannya. Kok kalau orang tuanya nggak setuju, kok kita udahan sedemikian sedemikian kecilnya cinta kita, gitu kata dia tuh. Nah itu Pak Dokter. Ini ada juga yang ngajak bicara. Oke. Jadi ya perempuan ya barangkali yang lebih tahu tentang hal itu karena itu dia mengalami. Intinya adalah kalau saya pribadi saya memang datang sama kakaknya dulu. Kemudian kakaknya setelah menerima, alhamdulillah kakaknya sampaikan sama orang tua. Jadi tidak harus yang bersangkutan untuk menyampaikan kepada orang tua. Kakaknya itu kan orang berpendidikan, sehingga dia tahu siapa ini saya siapa, sehingga kakaknya menyampaikan kepada orang tuanya. Nah, setelah ada respon, baru saya pergi. Jadi kita tidak bisa saja juga tidak langsung ke calon mertua, tapi bisa juga ke kakaknya perempuan. Itu cara saya. Kakaknya perempuan ada maksud saya begini sama ini, bagaimana pendapat Deng. Akhirnya kakaknya, kalau begitu nanti saya sampaikan sama bapak. Nah, gitu. Jadi komunikasi itu bisa lewat kan sundulan kepala juga bisa, Bung Jeb. Tendangan sudut itu tinggal disundul kan. Jadi jangan pakai penalti. Kadang kita pakai trik tendangan pojok, baru kita sundul, tinggal sundul. Gol, iya kan? Nah, gitu. Jadi strategi kita banyak. Makanya laki-laki itu harus punya strategi. Datangin kakaknya terima, alhamdulillah. Sampaikan sama bapak, bapaknya setuju. Ya jadi dong. Gitu, Bung Jem. Ini perjalanan dia Pak Dok ya. Perjalanan saya ini saya ceritakan. Ini fakta ini saya. Bukan karangan. Cerita faktanya begitu. Karena untuk langsung ke orang tua, tunggu dulu, saya tidak berani dulu menghadapi toh. Saya harus tahu bagaimana sikapnya kakaknya yang berpendidikan kan berpendidikan pasti tahu latar belakang. Saya seorang dokter misalnya, saya seorang dokter ini saya punya orang tua ini ya alhamdulillah. Nah, seperti itu. Ini ada saya lihat keperluannya KPK. Kemudian ini penyidik Polda Metro Jaya mau keluar,
Saya harus antar ujian. Ya ada, oke dokter, kita tutup aja dokter Kamal ini. Oke. Buat semuanya, makasih dan kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah, walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bang Jimmy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang.